Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Bapak ulangi lagi pembelajaran yang kemarin, ya, tentang peluang kejadian, ya. Masih ingat nak peluang kejadian kemarin? Misalkan Bapak punya 1 koin, ya, punya 1 koin. Peluang muncul angka berapa? Ada yang tahu? 6. Koin. 1/6. 1/2, ya enggak? Kalau dia 2 koin, peluang 2/4. muncul keduanya angka berapa? 1 per berapa? 4. 1/4. Good. Nah, yang sekarang kita bicara tentang peluang kejadian majemuk. Ya. Ada kelanjutannya. Ini sebentar, Bapak ini lagi share screen. Oke, yang sini pertemuan 3, ya. Peluang kejadian majemuk. Ya, peluang kejadian majemuk ini kelas 12 IPA 6 oleh Oke, kita ini dulu. Ambil slide-nya yang pas. Nampak ya? Oke, next. Dan copy, paste. Oke, nampak nak di tempat kalian? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke. Jadi peluang kejadian majemuk di sini. Pertama, mungkin sebelum ke peluang kejadian majemuk, kita tahu terlebih dahulu tentang frekuensi relatif, ya. Nah, jadi frekuensi harapan, maaf, frekuensi harapan. Kalau frekuensi relatif itu peluang dia kali 100%, ya. Nah, sekarang ada namanya istilah frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan. Nah, atau di sini FH. FH di sini ya peluangnya dikalikan dengan banyak percobaan. Nah, misalkan ya, contohnya kemarin kan Bapak ada sebuah koin dilempar sebanyak 30 kali. Nah, seperti ini. Nah, terus ditanya berapa frekuensi harapan. Muncul angka. Nah, jawab. Oke, yuk. Pertama kita cari peluangnya dulu. Peluang muncul angka. Oke, nak ya? Masih ingat ya peluang muncul angka? Ya, Pak. Ayo. Peluang muncul angka berapa? Ayo. Kalau pada 1 koin berapa? 1/2. 1/2. Oke. Frekuensi harapan ini cukup mengalihkan saja, setengah dikalikan dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan 30. Berapa tadi? 30. Berarti kali 30. Jadi berapa? 15. Nah, ingat ya, kalau dia pada peluang kan dia tidak boleh pada peluang dia kan tidak boleh lebih dari 1. Tapi kalau frekuensi harapan lebih dari 1, ya. Oke.
Frekuensi harapan artinya frekuensi itu banyaknya harapan yang diharapkan gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan begini, ada 2 buah koin, ya 2 buah koin dilempar 100 kali. Nah, berapa frekuensi harapan muncul keduanya gambar? Nah, jawab. Ayo. Pertama kita cari apanya dulu? Ayo nak, ngomong. Peluang gambar. Ya, peluang yang muncul gambar kedua-duanya, ya enggak? Anggaplah kejadian B. Iya, Tahu Pak. kan? Kejadian B berarti yang muncul gambar dua-duanya berarti kan GG, ya enggak? Iya, Nah, Pak. sehingga nanti NB-nya berarti kan 1, oke? Ya, NS-nya berapa? NS-nya 4. Yes, good. NN sama 4 dari mana? 2 pangkat N, ya kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga PB-nya adalah berapa? 1/4. 1/4. Sampai sini ngerti? Sehingga frekuensi harapannya adalah PB 1/4. 1/4 Ya, dikali. oke. Boleh langsung, boleh teruskan rumusnya, boleh langsung ya. Jadi 1/4 kali 100. Berapa? 1/4 kali 100? 25. 25. Sampai sini ngerti, nak? Ngerti, Pak. Oke, sip. Next. Nanti di situ ada namanya peluang komplement ya. Ya, peluang komplement. Ya, jadi peluang komplement. Komplement. Nah, ada yang tahu komplement? Misalkan ya, ada contoh, ada apa? Dari 20 lampu, 15 baik, 5 rusak, kan gitu ya. Oke, atau rusak atau dia tidak baik. Tidak baik. Oke. Nah, untuk peluang komplement ini misalkan begini, nak. Berapa peluang lampu rusak? Berapa? Ayo nak jawab. Peluang lampu rusak berapa? Ayo. Yang rusak berapa? 5, Pak. 5 per total semuanya berapa? 20. Atau dikecilin jadi berapa? 1/4. 1/4. Oke ya. Ya. Oke, jadi 1/4 rusak. Bisa juga dia bikin dari kita ngambil yang baik dulu. Peluang yang baik berapa peluang yang baik? Ada 15. 15 per seluruhnya 20. 20. Nah, ini kalau dikecilin jadi berapa? 3/4. 3/4. Ingat ya, dibagi 5 bagi 5 ya nggak? Nah, Iya, Pak. peluang rusak atau peluang tidak baik, ya atau peluang tidak baik itu disimpulkan peluang B komplement. Ada komplemennya, ya. Artinya di sini adalah 1 dikurangi peluang yang baiknya. Nah, begini. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan peluang apa komplement. Berarti di sini adalah 1 dikurangi berapa, nak? 15/20. 3/4 langsung kayak gini, ya enggak? Ayo samakan. 1 kan jadi berapa? Pak. 4/4 kan? Nah, 4 kurangi asal. 3/4. Jadi berapa, nak?
1/4. 1/4. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Nah, oke. Ngerti, Pak. Jadi nomor 2, misalkan peluang siapa ya, Vicky, peluang si siapa yang masuk ini, Rahel misalkan ya, Rahel lulus senam PTN 2022 adalah 0,95. Pertanyaannya, peluang Rahel tidak lulus. Nah, berapa? Jawab. Yuk. Ayo. Bagaimana? 1 dikurangi 0,95 ya, Pak? Yes, jadi peluang Rahel yang tidak lulus berarti kan anggap PA komplement. Kalau menganggap PA-nya tadi kan Rahel lulus itu 0,95 ya nggak? Berarti di sini A komplementnya 1 dikurangi 0,95. Berapa nak? Yo. Hasilnya 0,05, Pak. Yes, 0,05. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, ini Ngerti, komplement. Pak. Komplement ya. Terus lagi. Nah, ini kadang yang sering salah ketika ada diagram Venn ya. Ada siswa yang suka matematika, ada 10 orang, 10 anak. Terus kemudian siswa yang suka fisika ada 15 anak. Oke. Sedangkan yang suka keduanya ada 8 anak. Oke. Pertanyaannya, jika total siswanya adalah berapa ya? Sebentar ya, 25 tambah 8. Sebentar, semua tambah irisan sama dengan lainnya. 40 ya, 36 lah, 36. Ya. Jika seluruh siswa 36, oke. Berapa siswa yang tidak suka keduanya? Yo, kayak mana kalau begitu? Enak. Ada yang tahu? Coba kita bikin diagram ya, diagram Venn-nya dulu. Ada diagram Venn ini kadang ya. Oke, diagram Venn. Ini semestanya kan gini ya. Dibuat ini, yang ini suka matematika, suka fisika, ya nggak? Pertama kita mulai dari yang kedua-duanya. Kedua-duanya berapa? Nah, kedua-duanya berapa? 8. Jadi 8 taruh tengah kan? Kemudian Ya, Pak. yang suka matematika ada berapa? 10 ya. Berarti yang di sini berarti ada 2 ya nggak? Jadi yang di dalam lingkaran matematika itu harus 10. Kemudian suka fisika ada berapa? Ada 15. Berarti di sini tambah berapa? 7. 7. Oke, pertanyaannya sekarang. Oke. Yang tidak suka kedua-duanya. Wah, ini sengsara ini banyak sekali nih. Berapa nih? Total semuanya kan harus 36. Nah, ini dia. Bapak bikin rumus formula sendiri ya. SIL. Semua tambah irisan sama dengan lainnya. Ini semua tambah irisan sama dengan lainnya. Nah, semuanya berapa? 36 kan? Ya enggak? Total 36. Ini tadi 2 tambah 8, jadi 36 sama dengan 2 tambah 8 tambah 7, ya kan? Tambah X. Yang X yang di luar ini X.
Nah, berapa tuh? Yuk. Jadi 36 sama dengan berapa? 17 tambah X. Nah, berarti X-nya berapa? Berapa nih? 20 berarti 16. 19, Pak. Berapa? 14. 19. 9. 19. Ya enggak? Nah, jadi berapa siswa yang tidak suka? Berapa peluang siswa ini kalau ada peluang siswa? Ya, jadi peluang siswa yang tidak suka berarti berapa? 1/2 ya, Pak? Hati-hati. Sembilan. Tunggu. 19 per Berapa? 36 ya. 6. Ngerti ya? 36, Pak. Apa itu? Sabar. Ngerti? Oh iya. Ya? Ngerti ya? Halo? Ngerti, Pak. Oke, jadi Ngerti, Pak. kadang di soal diagram Venn yang ini bukan nanti yang suka keduanya 8, terus tidak suka kedua-duanya. Berarti berapa itu kan bukan satu kurang lagi di situ. Dia kasih khusus untuk yang diagram Venn. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Next. Nah, baru kita sekarang ke peluang kejadian majemuknya, Nak. Ya. Nah, untuk peluang kejadian majemuk ada 2. Ya, bentar. Oke, peluang gimana nih? Masih nampak? Peluang kejadian majemuk. Oke. Ada 2 yaitu saling lepas, saling bebas. Ada 2 ya, ada yang dia berhubungan dan ada berhubungan atau. Ya. Jadi saling lepas, jadi dia yang berhubungan dan, ada kata hubung dan itu adalah saling lepas. Terus yang kedua tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Nah, terus yang ini yang berhubungan atau ini berhubungan dan semua nih ya, dan ini berhubungan dan maaf kok berhubungan dan apa atau nah, yang ini adalah saling bebas ini berhubungan dan kata hubungnya, Nak. Yang ini D bersyarat. Ini kata hubung dan. Oke. Antara saling lepas, tidak saling lepas. Kalau saling lepas ini begini dia. Nah, ya cukup ditambahkan saja. Dan yang ini, nah ini tidak saling lepas. Karena yang ini dia peluang A atau B. Nah, adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya tidak saling berhubungan. Ya. Terus yang tidak saling lepas antara kejadian satu dan kejadian 2 itu ada hubungannya ya kan? Tambah PB dikurang, ada pengurangnya yaitu pengurangnya di tengah ini. Apa nih? Apa? A dan B. Nah, ini dia. Nih. Itu namanya Oke. Ya. Kemudian yang ini yang saling bebas. Nah, yang saling bebas itu A dan B. Nah, perkalian dia. Nah, A dikalikan B. Nah, kalau yang dia yang sini bersyarat ya, peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A tadi. Nah, jadi ada 2 jenis ya. Kejadian majemuk itu istilah saja itu ya, tapi kalian hanya lihatnya atau kalau dia menggunakan atau berarti tambah. Ada tambahnya yang dia tambah murni, pure tambah, ada yang tambahnya masih dikurangi lagi. Ya. Terus saling bebas yang dia tinggal kalikan saja. Baru bersyarat. Oke. Yang bersyarat seperti ini.
Oke, contohnya seperti apa? Ya, yang paling gampang misalkan yang contoh yang A ya. Contoh A. 2 buah dadu dilempar bersama. Peluang muncul jumlah mata dadu 10 atau 5 adalah, ayo jawab. Dia ada kata atau, berarti yang kejadian yang mana ini? Ayo jawab nak. Lepas ya, Pak. Iya, saling lepas. Ya, jadi 2 buah dadu dilemparkan bersama, peluang muncul jumlah mata dadu 10 atau 5. Ya. Nah, jadi kalian tinggal bikin aja. Untuk yang jumlah mata dadu 10 berapa? Masih ingat? Ayo kejadiannya A. Ayo yang 10, jumlahnya 10 apa saja? Ayo sebutin dulu. 1,9 ya Pak. Oh, 1 sama 9? No. Dadu. Dadu ada 4 tambah 4,6. 4,6 terus. Yuk. 5 sama 5 terus. 6 sama 4, Pak. 6 sama 4. Yuk. Ada lagi? Kan enggak dadu. Oke. Jadi NA-nya berapa? Ada 3. Oke. Nah, sekarang kejadian B. Yang jumlahnya 5. Apa saja? 2,3. 1,4. Terus? 41. 41. Terus? 2,3. 3,2. 3,2. Ada lagi? Udah, Pak. Udah, berarti Udah, B berapa? 4. 4. Nah, namanya di sini saling lepas. Yang saling lepas di sini, coba ada nggak yang sama antara kejadian A dan kejadian B? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Berarti itu namanya saling lepas. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, sehingga nanti di sini peluang A-nya berapa? Peluang A-nya 3 per berapa? Siapa nih? Musiknya dari mana nih? Vicky ya? A ya, Pak. Siapa yang ada musiknya itu? Siapa itu? Jangan dihidupin soundnya. Oke. Jadi 3 per berapa nih? 36. 36. Yang ini 36. peluang B 4 per 36. 3. Peluang A atau B kan gitu bilangnya. Berapa? 3 per 36 ditambah 4 per 36. Berapa jadinya? 7 per 7/36. 36. Sampai sini ngerti, Nak? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Ya, jadi itu contohnya. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang tidak saling lepas bagaimana? Dia dari apa? Dari himpunan A dan B atau kejadian A dan kejadian B ada yang sama. Ya. Misalkan begini contohnya ya. Bisa juga dia dari contoh dadu juga tapi ada yang sama. Atau kartu juga bisa. Contoh ya, misalkan kartu lah ya, kartu. Pada kartu bridge diambil kartu secara acak. Ini ada tulisannya bagus. Berapa peluang
terambil kartu as atau berwarna merah. Jadi berapa peluang terambil kartu as atau kartu berwarna merah? Ayo jawab. Oke, misalkan A itu adalah kejadian kartu as, yang B kartu warna merah, kan gitu ya? Oke. Peluang A, ada yang tahu? Kartu as berapa? 1/13, Pak. 1 Berapa? per 13. 1/13. 1/13. Damar. Tahu dari mana, Damar? Karena jumlah kartunya semuanya kan ada 13, Pak. Dari as sampai king. Terus peluang kartu asnya kan 1, jadi 1/13, Pak. Oke. Baik, itu salah satu cara dari Damar. Sebenarnya bisa jadi gini. As itu sebenarnya ada 4. Ya kan? Ada as keriting, as wajid, as, ya kan? As keriting, as sekop, Iya, Pak. as love, as diamond. Cuma di sini totalnya kan 52. Jadi disanain jadi 1/13. Nah, sekarang peluang kartu berwarna merah. Warna merah berarti berapa? 26, Pak. 26. Tahu dari mana 26? Love 13. sama Love sama diamond diamond kan ya per 52. Jadi 26/52. Pertanyaannya, ada enggak kejadian A dan B? Berarti dia kartu as dan warna merah. Nah, itu anggaplah ini P, A, dan B. Nah, ayo ada berapa? Yang kartu as dan warna merah ada berapa biji? ada 2, Pak. Ada 2. Good. Jadi ini 2/52. Sehingga peluang A atau B, jadi peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Sampai sini ngerti, nak? Ngerti? Ngerti. Nah, ini dia. Kenapa kok di situ tidak saling lepas? Karena ada kartu as juga yang dia berwarna merah gitu loh. Ya. Jadi sini berarti peluang kartu as tadi berapa? 4/52 ya. Nah, kita belum serahin dulu biar gampang. Kemudian Tambah tambah 26/52 baru dikurangi 2/52. Sehingga nanti jadinya berapa? Yuk. 4 kurangi 4 tambah 26. 30. Kurangi 2. 28. Nah, per 8/52. 50. Seumpama nggak ada jawaban, kalian sederhanakan. Sederhanain jadi berapa yuk? Dibagi 4 bagi 4. Yuk. Yang berapa? 7/13. Sampai sini ngerti, nak? Pak. Ngerti, Pak. Oke. Terus contoh ketiga. Contoh ketiga ini ya, yang contoh saling bebas. Dia kata hubungnya dan. Ya, kita coba ulangi ya. Yang saling lepas tadi dadu, gak ada yang sama kejadiannya. Kalau yang tidak saling lepas ada yang sama kejadiannya. Kartu as yang juga berwarna merah. Nah, sekarang yang contoh yang saling bebas kata hubung dan, misalkan mana? Sebuah koin dan dadu dilempar bersamaan. Nah, peluang muncul angka pada koin dan angka genap
pada dadu adalah nah lo jawab. Ya, jadi di sini peluang A tadi muncul angka pada koin, berapa peluangnya? Ayo nak. Lo? Berapa nak? 1. 1 per? Ayo. 2. 1 per 2. Ya enggak? Pada koin 1 per 2. Terus peluang B. Angka genap. 3 ya, Pak. 3. 3 per 6. 6. Sama Oke. dengan 1 juga. Sama dengan 1 per 2 juga. Sehingga peluang A dan B, nah ini kan dia saling bebas. Artinya apa? Angka sama koin sama dadu nggak ada hubungannya, ya nggak? Dan juga tidak saling mempengaruhi, nggak saling mempengaruhi, ya, nggak saling mempengaruhi. Nah ini makanya dia begini, sehingga peluangnya ya tinggal kalikan aja, peluang A dikalikan peluang B. Ya, peluang A-nya berapa? 1 per 2. 1 per 2 dikalikan 1 per 2. Jadi berapa? 2 per 4. 1 per 2. Hati-hati. Hati-hati, bukan 2 per 4 loh. Kali 1 ini. per 4. 1 Per per 8. 4. 8. 4. Oh iya, Ya. seperempat, Pak. Iya, Pak. Ngerti? Berarti, Pak. Ya, jadi tinggal kalikan aja. Ini contoh yang mana? Yang kejadian saling bebas. Dia saling bebas, kata hubungnya dan. Kata hubung dan. Oke. Nah, sekarang tinggal satu lagi yang bersyarat ya. Satu lagi. Yang itu yang keempat, misalkan pada sebuah ini ada 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Nah, dia diminta diambil satu persatu. Satu persatu kelereng tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Nah ya. Tentukan peluang terambil 2 putih. Artinya gini nak. Jawab. Jadi peluang A berarti kan peluang putih yang pertama kan gitu ya. A. Artinya A itu adalah terambil putih. Terambil putih. Oke. Berarti peluang terambil putih berapa nak di situ? Ayo. 2 per 6 ya, Pak? No. Oke. Putihnya ada berapa? 6. Ada 6. 6 per seluruhnya berapa? 10. 10. Ngerti sampai sini? Nah, hati-hati yang kedua, yang B, yaitu terambil putih. Terambil putih dengan syarat yaitu tadi tidak dikembalikan lagi. Coba tadi kan diambil putih, diambil 1 putih, berarti tinggal sisa berapa di sini? 5. 5 putih. Paham nak? Kan di sini kan kejadiannya sudah terambil putih nih 1, 6 per 10. Nah dia kan sudah terambil putih. Berarti sisanya berapa sekarang? Peluang B berapa? Yuk. Terambil putih dengan syarat kejadian pertama. Berapa? 5 per 10 ya, Pak? No, bukan per 10. Ayo hati-hati. Jadi Ayo kan sudah diambil 1 nih. Sudah dikurang diambil 1. dikurang Iya ya. Berarti 5 per 9. Yes, 5 per 9. Ngerti nak? ya, Pak. Ayo coba Bapak tanya, kenapa kok 5? Karena
harus satu, nggak boleh terulang gitu, Pak? Iya, jadi kan sudah diambil satu, dia nggak dikembalikan gitu loh. Sehingga makanya dia sisa 5, putihnya 5. Terus kenapa di bawahnya 9? Total dari seluruhnya? Ya, Di total seluruhnya. Paham ya? Dikurang. Paham? Paham. Oke. Sehingga peluang kejadian, ini bersyarat nih, peluang 2 putih, anggaplah ada kejadian C nih ya. Ini kan bersyarat, artinya ya 6/10 dikalikan dengan ini. 5/9. Nah, berapa tuh? Yuk hitung. 20/90. 30/90. Dikecilin jadi berapa? 30 bagi 3/9. 3/9 atau jadi berapa? 3. 1/3. Sampai sini ngerti nak? Paham, Pak. Ngerti bedanya? 2. Ya, artinya apa? Ketika dia syarat terambil putih dengan syarat yang pertama, ya kan, sudah terambil, maka dia berubah di NS-nya juga berubah, ya. Yang tadinya di sini NS-nya ya, yang tadinya NS-nya 10, berarti 10 kurangi 1 jadi 9. Yang di sini juga kejadian B-nya juga berubah. Yang tadinya 6 karena sudah terambil 1 jadi 5. Paham, nak? Nah, baru dikalikan. Ngerti? Ngerti, Pak. Yakin? 2. Nah, Ya. oke. Jadi itu tentang kejadian majemuk ya. Review kita ya dari sini. Dari mulai frekuensi harapan nih. Frekuensi harapan, terus peluang komplement, baru nanti di sini kejadian majemuk. Jadi ada saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, bersyarat dan. Nah, makanya dia kata kuncinya kata hubung atau dan kata hubung dan. Tinggal beberapa syaratnya tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, ayo sekarang ngumpul lagi di bangkunya, coba. Ngumpul lagi, yuk. Semua buka kamera.